Hai semuanya, perkenalkan nama aku Della Fadilah. Umurku sekarang 19 tahun dan ini adalah kisah yang benar-benar mengubah cara pandangku tentang hidup. Aku tumbuh di keluarga yang hangat dan harmonis. Ayahku adalah sosok yang kuat dan penuh tanggung jawab. Sementara ibuku adalah perempuan tangguh dan juga tegas. Aku anak tengah, aku punya abang, dan aku punya adik laki-laki. Aku satu-satunya anak perempuan. Dari sinilah kisah ini bermula. Karena aku satu-satunya anak perempuan, orang tuaku menjagaku dengan cara yang cukup ketat. Salah satu aturan yang paling sering diingatkan kepadaku adalah tidak boleh berpacaran. Dulu aku sering memendam banyak pertanyaan di hatiku. Kenapa aku tidak boleh berpacaran? Kenapa teman-teman seumuranku boleh, tapi aku tidak? Apakah ini adil? Aku juga ingin menikmati masa muda seperti mereka. Aku ingin merasakan hal sederhana yang dianggap normal untuk anak seusiaku. Seperti jalan berdua, ada yang perhatian, dan ada tempat cerita. Saat itu aku benar-benar merasa seperti dibatasi, seolah-olah orang tuaku ingin menahanku dari dunia luar. Sampai akhirnya, ketika umurku beranjak 18 tahun, semuanya perlahan berubah. Satu persatu, berita tentang hubungan muncul di media sosialku seperti kekerasan, manipulasi, hingga hal-hal yang membuatku merinding hanya dengan membaca judulnya saja. Kalau dulu aku membaca berita itu seperti biasa saja, tapi kini entah kenapa sejak aku mulai dewasa dan mengerti, aku mulai merasakannya. Ada rasa takut, ada rasa miris, ada rasa pertanyaan yang muncul seperti, kalau aku mengalami itu, apakah aku sanggup? Rasa penasaran bercampur takut itu membuatku akhirnya bertanya langsung kepada orang tuaku tentang kenapa sebenarnya aku tidak boleh berpacaran. Dan ini rekaman singkatnya. Takutnya ketemu sekolah bebas, fokus kuliah lo, gapai cita-citanya, kasihan orang tua yang beri uang, nanti lalu tidak tercapai cita-citanya. Momen itu masih sangat jelas di kepalaku. Cara ibuku menatapku bukan dengan tatapan marah, bukan dengan tatapan melarang, tapi tatapan yang penuh kekhawatiran, penuh sayang, penuh ketakutan akan dunia yang mungkin belum siap aku hadapi. Jawaban mereka sederhana, tetapi menamparku secara perlahan. Mereka hanya ingin melindungiku. Mereka tidak ingin aku mengenal luka sebelum aku mengenal diriku sendiri. Mereka tidak ingin aku kehilangan fokus, kehilangan arah, apalagi kehilangan masa depanku, hanya karena sesuatu yang belum waktunya. Dan mereka tahu bahwa dunia luar tidak sebaik yang aku pikirkan. Di momen itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan cinta mereka dengan cara yang berbeda. Bukan lewat hadiah, bukan lewat pujian, tapi lewat larangan. Larangan yang ternyata menyimpan banyak ketakutan dan doa. Sekarang, di usiaku yang 19 tahun, aku belum pernah sama sekali berpacaran. Dan jujur, aku tidak sedikit pun menyesal akan hal itu. Aku belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, memperbaiki diriku, mengejar mimpiku, dan membahagiakan orang tuaku kelak. Kadang aku menertawakan diriku yang dulu, yang merasa hidupnya paling tidak adil. Padahal yang kulihat saat itu hanya keinginanku, sedangkan yang tidak aku lihat adalah kekhawatiran orang tuaku. Sekarang aku paham, tidak ada larangan yang dibuat orang tua tanpa alasan. Kadang mereka membatasi kita bukan karena ingin mengekang, tapi karena mereka tidak mau kehilangan kita. Dalam agama pun, aku belajar bahwa menjauhi hal-hal yang mendekati kita pada keburukan itu penting. Dan tanpa aku sadari,
Orang tuaku sudah menuntunku ke arah itu sejak lama. Pada akhirnya aku belajar satu hal yang paling menyentuh. Kadang orang yang paling kita anggap mengekang sebenarnya adalah orang yang paling takut kehilangan kita. Dan pesan untuk teman-teman semuanya, selagi orang tua masih bisa menasihati, menegur, atau bahkan mengomel, maka dengarkanlah. Dan menurut saja apa yang dikatakan orang tua selagi itu hal yang positif. Karena suatu saat nanti, ketika mereka tidak ada lagi di samping kita, kata-kata mereka lah yang paling kita rindukan. Oke teman-teman, itu saja cerita singkatku dan harapanku kepada teman-teman. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.